Kalau sampean tanya, Bib saya kepingin memperbaiki hidup saya, Bib. Dari mana? Dari sujud, sholatnya diperbaiki. Saya tukaran sama saudara, harapan niatan kok tidak tercapai-capai, mana kehidupan kok semakin tidak rapi. Apa yang harus saya lakukan? Satu, jenengan terima dengan kondisi dulu, syukuri itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan dengan apa? Sujud kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan Allah dengan apa? Sabar. Terima dengan keputusan Allah. Sabbih. Sucikan Allah Ta'ala. Yang kedua, wassalah. Sujud. Kalau orang itu tidak pernah sujud sama Allah Ta'ala, tidak pernah menghambakan dirinya sama Allah Ta'ala, dari mana? Tidak ada. Tidak ada. Kita ini akan diakui hamba selama kita masih mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sholatnya bagus, maka semua perkara kita akan menjadi bagus. Yang kedua, sebelum terakhir, apa kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya? Ansabbi bihamdi rabbika. Kalau sudah tahu itu, Beb, apa yang harus kita lakukan? Wa kun minas sajidin. Maka tugas kita yang kedua, yaitu kita harus sujud kepada Allah. Kalau sudah tahu semua itu yang ngatur Allah Ta'ala, dan kita diutus, Kanjeng Nabi itu diutus untuk kita, bukan untuk ambisi sama urusan dunia. Terus apa yang harus kita lakukan, Beb? Maka wakun minas sajidin. Selain kita terima, sajidin. Jadi orang yang sujud kepada Allah. Sembayango, ibadah, dzikiro, di masjid Jumatano, sujudo be Allah Ta'ala. Sujud, baik sujud kepalanya dan sujud hatinya. Sujud kepala karena kewajiban, sujud hati karena ketawaduan kita dengan Allah. Terima dengan segala kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, Pak. Kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita tahu kita ini hanya hamba dan kita akan pulang kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, Pak, sujud. Dalam riwayat dikatakan, man aslahal wudu'a aslahallahu salatah, wa man aslahallahu salatah aslahallahu jami'a umurihi. Siapa orang yang perbagus wudunya, maka Allah akan kasih hadiah salatnya bagus. Kalau sudah salatnya bagus gara-gara wudunya bagus, aslahallahu jami'a umurih, maka semua urusannya dia akan diparingi gampang oleh Allah Subhanahu. Saya kepingin selesai semua, Beb, salat apa? Yang bagus salatnya, dengan salat yang bagus secara otomatis insya Allah kita punya anak yang soleh-solihah. Dengan salat yang bagus, rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan kita punya salat yang bagus, orang yang benci akan berubah menjadi cinta. Yang su'udzon akan berubah menjadi husnudzon. Yang putus akan disambung lagi. Barokahnya kita perbaiki sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tujuannya Nabi Muhammad SAW. Yang penting itu apa, Pak? Imannya itu, Pak. Sujudnya itu. Jadi Kanjeng Nabi fokusnya ada di sana. Kalau sudah bagus, bagus. Jangan menuntut yang lainnya bagus. Perbaiki kita, sholat kita. Otomatis kalau kitanya bagus, nanti yang lainnya ikut bagus. Dikatakan oleh para ulama, idza saluhar ras, saluhal jasad. Kalau kepalanya bagus, jasadnya ikut bagus. Kalau saya sama antum, para laki-laki atau emak-emak yang ngono nimburi ku, mari ngono sembayangi api, tahajudnya bagus, istiqomah pateng, insyaallah saluhal jasad, anggota rumah tangga melok bagus. Tapi kalau kitanya tidak bagus, dari mana mau bagus? Tidak bisa. Kita dulu yang bagus, nah secara otomatis nanti yang lainnya katut jadi bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa, Beb? Kalau sudah bagus semuanya karena berkahnya sholat, insya Allah urusan kita akan diparingi gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang sholat itulah yang menjadi intinya, dan itu yang dipertahankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita menjadi orang yang ahli sholat, istiqomah sembahyang, betul sholatnya, sempurna ibadahnya, maka insya Allah walaupun kita hidup dengan serba sederhana, kita akan dapat kesenangan dunia akhirat. Begitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam riwayat dikatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tuh bercerita, Pak. Kanjeng Nabi itu cerita, kalau orang itu sholat, ketika orang itu sholat, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, mari sembayangi. Itu kalau sholatnya betul, satu. Kemudian dilaksanakan dengan ikhlas, ketiga. Dia melaksanakan sholatnya sesuai dengan syariat. Maka kata Rasulullah, sholat tadi itu akan berubah menjadi cahaya. Apa? Sholat tadi itu akan berubah menjadi
cahaya. Terus cahaya itu ngomong Pak sama kita. Sholat niku ngomong, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga saya. Semoga Allah menyempurnakan kamu sebagaimana kamu menyempurnakan saya. Artinya apa? Barokahnya doanya sholat tadi itu kepada kita, barokahnya kita jaga sholat dengan baik, melaksanakan dengan baik. Sholatnya akan doakan kita. Mugi-mugi panjenengan dijaga Pak. Kalau sudah didoakan sholat Pak, kita didoakan dijaga sama Allah Ta'ala. Selamat, dijaga dari fitnah, dijaga dari musibah, dijaga dari akidah yang tidak baik. Dijaga. Kemudian disempurnakan rezekinya, disempurnakan kebahagiaannya, disempurnakan kesehatannya, disempurnakan afianya, disempurnakan ma'rifatnya sama Allah Ta'ala, disempurnakan nur dalam hatinya, bahkan disempurnakan sampai dia bisa masuk daerah arifin dan seterusnya. Barokahnya dia menjaga sholat dan dapat doanya sholat. Setelah itu sholatnya bagaimana? Sholatnya buatan hilang, disimpan sama Allah Ta'ala. Ketika orang itu masuk dalam kubur, sholat mau ikut dibalik nomornya yang kuburan nih, lalu kuburannya akan menjadi cahaya. Barokah dia itu menjaga sholat. Kalau kubur saja jadi terang barokahnya sholat, apalagi alam dunia ini akan terang semua. Barokahnya kita menjaga sholat yang merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah, semoga istiqomah kabeh nggih.